Sahabat Pijar, ketemu lagi bersama saya Ivan Kabul dan saya Yosita Hapsari dalam Pijar TV ya. Pijar TV. Ya pemirsa harusnya udah nggak terlalu asing lagi sama muka kita karena kita sering nongol minta bantuan. Bukan, kita mengajak saudara-saudara untuk terlibat dalam donasi untuk mendukung pelayanan dari Pijar. Betul. Nah kali ini kita spesial banget nih, kita akan jawabin ya Yos ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang saudara-saudara tanyakan ke Pijar TV. Jadi ini kita punya list pertanyaan. Weh, ini udah keren banget Google. Seakan-akan tuh pertanyaan-pertanyaan yang begitu kontroversial yang sering banget ditanyakan oleh pemirsa Pijar, betul ya? Jadi ada 10 ya. Jadi ntar Yosita akan buka, dibaca pertanyaannya apa dan Yosita akan jawab. Oke, semuanya. Aku akan pegangin Cuman, aja. iya, oke. Gitu. Kamu udah siap? Pertanyaan pertama. Kamu langsung dari atas tuh gimana nih? Kita acak aja nggak apa-apa kan ya? Acak adut ya? Acak. Boleh. Biar boleh. seru kan, random Biar gitu. seru, oke. Ini aja dulu. Oke. Pertanyaannya, bagaimana cara menangis dalam ibadah? Siapa sih yang nanya nih? Coba ngaku dulu nih siapa yang nanya. Bagaimana cara menangis dalam ibadah? Kalau waktu nonton drama Korea sih, kamu gimana? Kalau lagi nonton drakor? Kayak natural aja sih, jadi kayak tersentuh gitu ya perasaannya. Gitu ya. Terus tiba-tiba nangis, keluar air mata. Oke. Ini kalau misalkan, tapi kalau dalam ibadah? Kalau dalam ibadah mungkin kita tersentuh sama hati kita dijamah gitu aja. Bener sih bisa, tapi bener kan? pertanyaannya tersentuh atau enggak nih? Atau misalkan ada juga, misalkan nih ada, aku yakin sih sahabat Pijar nggak kayak gitu loh. Jadi kayak, aduh kayaknya rada ngantuk nih, terus keluar air mata. Itu tergolong menangis saat ibadah nggak? Tergolong ya? Menangis kan Itu mengeluarkan dia. enggak Cuma ya? kalau misal pertanyaannya mengenai bagaimana cara menangis dalam ibadah, ya sebenarnya menurut kita ya, itu bukan mengenai bagaimana caranya, bukan kenapa kita harus nangis, tapi kalau misalnya emang kita punya suatu, apa ya, mungkin emotional feeling gitu ya, yang kita merasa di saat ibadah kita, aduh klik banget gitu loh, ada sesuatu yang ngena banget di kita. Aku pernah sih Yos. Tapi boleh nggak kita nangis gerong-gerong gitu, tau nggak? Ya sebenarnya sih, ya menurut aku sih ya, kita harus tahu lah, karena kan kalau kita ngomong ibadah itu persekutuan, itu menyangkut orang banyak. Takutnya bukan masalah boleh atau enggak, tapi ketika kalau kita gerong-gerong dan ujung-ujungnya Mengganggu gitu. mengganggu, dan akhirnya fokus orang bukan ke Tuhan lagi waktu ibadah, tapi justru, ih gila gerong-gerongnya merdu juga kan, nggak mungkin gitu kan, gitu. Jadi ya lebih baik sih, ya kalau emang tersentuh menangis ya nggak apa-apa, itu kan bentuk ekspresi kita gitu. Mungkin kita lagi baik pergumulan dan tiba-tiba ada suatu firman yang emang ngena di kita gitu kan. Gimana? Kamu setuju nggak sama jawaban aku? Setuju. Sepakat ya, kita nggak berdebat untuk ini ya. Sepakat setuju. Oke, kurang lebih gitulah ya jawaban dari kita ya. Ntar kalau misalkan emang mungkin masih mau jawaban lain, ntar kita todong nih orang-orang Pijar di sini untuk jawab di sini ya. Oke, lanjut. Yap, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan kedua. Aku yang pilihin ya. Yang jawab juga kamu dong. Tadi kan aku pilih, terus aku langsung jawab. Oh enggak, kita bagi tugas yang sekarang. Jadi aku copot, kamu jawab. Kalau gitu aku doang yang jawab. Kok kita debat, kita nggak boleh ribut dong di sini Iya, dong. iya. Oke. Kita jawab bareng-bareng ya. Oke. Karena aku suka nomor 1, karena kamu nomor 1, iya curhat. Di mana di kolam? Kita, ya di kolam ya. Kita buka nomor 2. Yang paling panjang nih. Set! Wih, baca Yos. Bagaimana cerita tentang Kristus kepada teman tanpa dianggap norak? Nah, coba. Kamu gimana? Ada pengalaman pribadi nggak? Nah, ini ya. Gimana cara Bagaimana tentang cerita? Kristus Sebenarnya aku nggak tanpa ngerti dianggap norak? sih caranya cerita tentang Kristus. Tapi mungkin ya, kalau aku lebih tipe orang yang lead by example. Jadi Sedap. sedap ya. Jadi aku lebih Keren, suka dibanding kita menggurui, semacam menggurui. Jadi alangkah baiknya kalau kita memang benar-benar menerapkan gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang bisa aja lihat, kan lebih enak kalau misalnya dibanding kita bilang kita harus jadi orang yang jujur, bla bla bla. Tapi kita nggak lakuin. Mendingan kita lakuin tapi tanpa ngomong. Jadi gitu. lead by example gitu ya. Bener. Jadi kayak aku juga percaya pemirsa, hidup kita itu adalah kitab yang terbuka. Nah sekarang pertanyaannya, hidup kita tuh mau mencerminkan kitab apa sebenarnya? Ya kalau misalnya kita benar-benar percaya Tuhan ada di dalam kita, ya harusnya pun hidup kita mencerminkan kasih Tuhan lah, berbagi kasih buat orang-orang. Jadi kadang-kadang ya mungkin dengan ada orang-orang dengan emang tugas khusus lah, panggilan khusus ya, mereka menceritakan firman Tuhan dengan berkhotbah gitu kan. Tapi istilahnya panggilan untuk menceritakan kabar baik tentang Tuhan, menurut aku ya,
bukan hanya sekedar tugas hamba-hamba Tuhan. Ya, maksudnya dalam arti pendeta gitu ya. Kita pun dipanggil untuk berbagi kasih Tuhan. Betul. Gimana pemirsa? Cukup oke jawabannya? Tapi kayaknya kamu lumayan cocok gitu. Tunggu. Ini maksudnya lumayan cocok untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, ayo kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga dari pemirsa Pijar. Oke, ini aku ya berarti ya? Iya, boleh. Oke, kita paling bawah deh. Set. Ayo, coba kamu yang baca. Pertanyaan yang paling bawah di sini adalah bagaimana pendeta bisa populer di medsos. Ini pertanyaannya tuh cocok banget buat Ivan. Ayo Ivan, yang followernya banyak. Bagaimana pendeta bisa populer di medsos ya? Aduh, gimana ya? Kalau kamu gimana bisa populer di medsos? Kalau aku belum, menurut aku sih aku belum populer. Oh gitu? Kamu dulu deh. Coba kamu dulu deh. Ntar aku jawab versi aku. Sebagai perwakilan dari netizen, gitu. Kayaknya kalau kita ngomongin belum pendeta dulu ya, kayak orang gimana secara populer di medsos, pastinya rajin bikin konten. Oke, Ya kan? secara teknis begitu ya? ya. Engage sama followernya. Terus kalau misalnya pendeta bisa populer di medsos, kalau menurut aku, menurut research ya, mungkin sajiin konten-konten yang benar-benar tuh kayak relevan. Iya relevan Ngena dan banyak orang yang mempunyai pergumulan di seperti itu gitu. Oke, jadi menjawab keresahan, Iya, betul. memberikan jawaban kepada kegelisahan orang lah Iya, gitu ya. mayoritas orang-orang. Gitu. Nah cuma, Gimana? kalau aku ya, sekarang pertanyaannya, kalau kita dengerin bagaimana cara pendeta populer di medsos, tujuannya populer tuh apa? Betul juga. Ya sebenarnya sih setiap orang pengen dikenal lah pastilah, itu bentuk apresiasi diri. Kalau misalnya kata hukum Maslow tuh harus ada, Apa itu tuh? loh. Ya hukum kebutuhan diri kita, setiap kita itu pasti ada keinginan untuk diakui lah sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya menurut aku, kalau misalkan tujuan awalnya itu adalah pengen jadi populer, itu takutnya loh ya, Betul. itu istilahnya justru menomorduakan Tuhan. Takutnya, aku nggak bilang semuanya begitu gitu loh ya. Tapi ada baiknya ketika emang kita jadikan Tuhan itu fokus, ya kan? Aku yakin dan kita yakin segala sesuatu pasti akan ditambahkan kemudian buat kita. Populer itu pasti otomatis. Jadi banyak juga sebenarnya kayak misalkan aku follow satu akun Instagram namanya apa ya? Aku lupa deh nama akunnya apa. Tapi dia itu benar-benar akhirnya mengangkat kisah-kisah tentang hamba-hamba Tuhan di sepelosok daerah, Yos. Gitu kan. Ya secara populer mungkin enggak hamba-hamba Tuhan itu, tapi kan secara dampak luar biasa. Jadi ya kita pikirkan dampaknya dulu lah ya gitu. Dan berarti mindsetnya itu lebih ke memang harus selalu melayani Tuhan dan semuanya yang lain-lain itu bakal ditambahkan. Betul, luar biasa Yosita. Oke, lanjut ya. Pertanyaan keempat ya sekarang Keempat. ya. Oke, aku mau copot yang paling panjang lagi. Copot with style. Nah ini nih. Apa nih? Ini apa? Coba kamu baca. Bagaimana menegur teman yang kebiasaannya buruk seperti merokok? Wih, gila, pas banget. Gimana, Yos? Pas ya? Pas. Kayak kamu sengaja nih milih pertanyaan ini, coba. Aku nggak tahu ini pertanyaan ini. Menegur teman ya. Ini sebenarnya aku pas kejadian kemarin sih, karena kemarin aku sempat bikin konten juga yang bareng papi aku tuh. Yang aku nangis. Yang tiba-tiba nangis Yang itu. tiba-tiba nangis itu. Itu no setting loh. No gimmick? No gimmick, itu benar-benar terjadi begitu aja. Mungkin karena emosional juga, aku ngobrol sama papi aku kan. Terus ya dia kasih petua-petua dan istilahnya sebagai orang tua, dia menunjukkan kalau dia punya kelemahan tapi dia mau melawan itu. Akhirnya dia sembuh setelah 50 tahun pemirsa. Berarti itu termasuk kamu tegur kan? Aku nggak tegur sih awalnya. Oh, okay. Tapi sebenarnya yang membuat menarik gini, aku dapat feedback dari netizen setelah mereka nonton video itu gitu loh. Ya mereka cuma bilang, kok gue pengen keluar dari sini. Tapi apa yang membawa gue sampai ngerokok itu sebenarnya ada story-nya. Jadi kan baik di antara kita cuma bilang, lu nggak boleh ngerokok tuh bikin A, bikin B, bikin C, bikin lu sakit, gini-gini segala macam. Tapi sebenarnya di samping kita mengencourage mereka untuk nggak ngerokok, seberapa kita tuh sebenarnya mau denger cerita dia. Betul. Berarti intinya kita nggak boleh ngejudge dulu ya, kayak tindakan seseorang itu gimana. Kita harus mencoba mendengarkan dia, lihat kenapa, motif di belakangnya kenapa dia lakukan itu, baru kita pelan-pelan masuk. Iya, karena kan kalau misalnya emang intinya kalau kita mau nasihati seseorang untuk nggak merokok, berarti kan misalkan kita care sama dia, kita mau dia sehat, ya nggak? Tapi sebenarnya kalau kita mau dia sembuh, berarti yang harus kita beresin akarnya dong. Betul. Ya sih, kalau kita cuma atasnya doang ya dia galau lagi misalkan, balik lagi ya ya begitulah. Iya, betul. Jadi
jadilah pendengar yang baik lah ya aku bilang sih ya. Ya kita kalau emang benar-benar care sama dia ya kita dengerin, paling enggak kita doakan dan dampingi dia lah, temenin. Jangan biarkan dia sendiri. Pelan-pelan lah, pelan-pelan pasti bisa. Betul. Gitu. Jadi selalu ada buat teman kita. Siap, ayo lanjut. Oke, ini aja deh, yang itu susah. Oke. Bagaimana cara menangis? Oh enggak, ini udah tadi ya? Enggak ini. Oh, bagaimana orang Kristen mendengar? Nah, ini nyambung nih, pas banget. Oh iya, benar. Pas banget. Jadi, gimana menurut kamu? Ini pas kayak tadi mendengar. Ya, rokok bagaimana orang Kristen mendengar? Tentunya sih dengan menggunakan telinga. Ya. Oh, pasti, wajib. Itu. Iya. Tapi ini ada arti di baliknya ya. Jadi kita harus mendengarkan dengan telinga, bukan dengan mulut. Iya bener lah Yos. Iya maksudnya itu kita harus mendengarkan benar-benar, tapi tanpa menjudge. Oh iya. Dan kita lebih mendengar daripada lebih baik. Kok kita jadi kayak so tau banget? So bijak. Tapi bener sih, tapi bener ya. Pokoknya kita dari mendengar tanpa menjudge berarti yang kamu bilang ya. Betul. Dan istilahnya kita mendengar mendasari kita punya tingkah laku itu karena kita care sama dia. Iya. Bukan, gua denger nih, ayo lu mau ngomong apa nih biar gua bisa serang lu di satu titik. Kadang-kadang kita mendengar untuk menyerang kan. Iya benar, gitu. Cari itu kesalahannya di mana ya nggak? Ya jadi kita mendengar dengan penuh kasih, ya kan, karena Tuhan aja mengasihi orang itu kita percaya, apa alasan kita nggak mengasihi dia. Betul. Jadi kita dengar, ya kita doakan. Nah menurut aku jadi kayak gitu loh, mendengarnya anak-anak Tuhan tuh bukan hanya mendengar, tapi ada tindak lanjutnya sesudah itu apa gitu loh, ya kan. Ya istilahnya kita mendengar, kita dampingi, kita doakan, kita rangkul, ya sampai akhirnya benar-benar jadi ditimbal balik lah. Betul. Ya enggak, bukan kita mendengar doang, kita pun di satu titik butuh didengarkan juga sebenarnya kan. Gimana gitu aku cukup bijak nggak? Cukup. Cukup ya? Ntar dengerin aku ya. Oke, siap. Lanjut. Paling atas oke? Oke. Nggak kena. Wah gila, salah robek kayaknya nih. Pertanyaan paling susah ternyata nih ya. Ini kenapa sih paling atas? Babak bonus atau gimana sih? Enggak ya? Enggak ada babak bonus. Bagaimana kita tahu Allah ada? Oke, ini pertanyaan yang tepat sekali untuk Yosita jawab. Aku percaya Yos, seiring ini kamu adalah orang yang paling tepat untuk jawab ini. Bagaimana ini tempat kamu jawab. Kan tadi aku udah jawab. Nih, tadi aku udah. Sekarang giliran kamu. Bagaimana kita tahu Allah ada? Bagaimana kita tahu Allah ada? Ayo, Van. Yang pertama dari firman-Nya. Jelas, itu jelas banget. Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, kita percaya itu adalah benar-benar firman-Nya Allah yang benar-benar hadir untuk mendampingi setiap kita gitu loh. Terus yang kedua menurut aku, yang paling simpel lah yang aku rasain mengenai ciptaannya Tuhan, ya kan, mengenai tumbuhan, mengenai hewan, alam, semua itu merepresent bagaimana ya Tuhan yang ciptain itu. Dan paling enggak dengan kehadiran orang-orang yang kita sayangi, orang tua, pasangan, ya kan, yang benar-benar mau dampingin kita di saat suka, duka, support, doain kita. Jadi basically itu Tuhan itu memang ada di sekeliling kita semuanya gitu ya. Yeah. Tapi bener sih kalau misalnya lagi jalan ke tempat yang indah banget itu biasanya aku merasa sangat dekat dengan Tuhan. Iya. Karena somehow nggak tahu kayak, ih gila kok bagus banget ya, kayak indah banget. Kok bisa ya Tuhan, apa maksudnya kayak menciptakan seindah ini. Jadi karena itu dia ya kemahakuasaan Tuhan kan gitu kan. Jadi menurut aku gini, setiap hal yang sederhana di hidup kita itu sebenarnya sebegitu detailnya Tuhan mengasihi kita. Gak cuma tempat bagus ya kayak di semua tempat. Cuma pertanyaannya adalah seberapa kita mau peka dan bersyukur menurut aku. Betul, bersyukur sih. Gitu. Ya kita belajarlah sahabat pijar sama-sama ya bagaimana kita semakin peka dan juga kita semakin bersyukur buat setiap hal yang emang kita alami dan Tuhan anugerahkan hidup kita. Jadi ya Allah ada, gitu, dan kita dipanggil untuk jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Amin. Amin. Siap, lanjut. Oke, ini aja. Oke, apa nih? Bagaimana cara Musa melewati Laut Kolsom? Ada lagunya kan nih? Bagaimana cara Musa? Tahu nggak? Nggak. Kamu taunya lagu apa sih? Lagu yang aku ciptain buat kamu itu. Wah. Melewati laut kok. Oke, gimana Pak cara Musa melewati Laut Kolsom? Apa bukan? Ya pokoknya bukan berenang intinya. Oh, bukan. Bukan. Sebenarnya ini hal yang di mata manusia menurut aku rada mustahil sebenarnya sih. Bagaimana laut itu bisa dilewati. Tapi ya itu dia,
Bagaimana akhirnya Tuhan tuh selalu menunjukkan kemahakuasaannya, terlebih di saat kita benar-benar mau berserah, yaitu dialami oleh Musa. Tapi apa yang exactly Musa lakukan untuk menyeberangi laut kosong? Ya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan gitu loh intinya. Apa? Kamu tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Makanya aku tanya kamu. Aduh, aku takut salah ceritanya. Ya pokoknya pemirsa nanti nonton aja. Skip aja. Nggak boleh di skip dong. Ini benar-benar intinya ya detailnya bagaimana sih aku juga kurang Yang tahu. penting esensi ceritanya. Esensinya gitu, esensinya Musa waktu itu intinya dia berserah, ya Tuhan perintahkan apa dia ikutin dan percaya sebenarnya. Jadi intinya kadang-kadang kalau misalnya kita nggak percaya pun akhirnya ya nggak sesuai lah gitu. Jadi apa yang Tuhan perintahkan ya kita ikuti dan kita percaya kalau emang nggak ada sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Gitu bersama Tuhan. Oke, lanjut. Ini apa? Bagaimana belajar bahasa roh. Wah. Yang ini kan ya? Iya, bagaimana belajar bahasa roh? Ya ini sebenarnya cukup sensitif, cuma ya sahabat pijar kita akan coba jawab dari apa yang kita rasakan lah ya. Dari person secara personal gitu loh. Kalau misalnya dari kita, dari aku mungkin Yosita punya pandangan lain. Kita percaya kalau ini anugerah Tuhan gitu loh. Dan istilahnya namanya anugerah, gift. Aku nggak tahu ya apakah itu bisa dianugerahkan ke semua orang. Karena kalau misalnya di kacamata aku ngerasa gini loh. Aku bisa mengajar. Kamu mungkin bukan pengajar. Itu gift-nya aku. Ya kan? Tapi dari mengajar itu aku bisa memberkati banyak orang. Misalkan Yosita punya gift-nya itu misalkan apa? Membahagiakan aku. Tapi nggak bisa membahagiakan orang lain gitu maksudnya. Nah justru itu artinya kamu harus membahagiakan aku gitu kan. Tuh aku ngomong gini tuh tim pijar geleng-geleng loh kayak nggak seneng gitu. Kenapa nih ada masalah gimana sih? Jangan dong, kita lagi syuting nih. Jadi ya gitu. Cara apa sih sebenarnya? Kayaknya tim pijar waduh ini salah undang orang nih kayaknya. Nggak, kita emang di sini mau happy kok pemirsa pijar ya, kita mau happy tapi ya penting esensinya gitu. Kalau menurut aku itu mengenai anugerah Tuhan dan ya nggak ada salahnya kita berdoa gitu loh. Tapi yang pasti bahasa roh itu kan bentuk keintiman kita sama Tuhan lah menurut aku. Jadi bukan sesuatu yang apa ya menurut aku quote unquote ambisi kita untuk harus ini gitu loh. Kalau ngomongin ambisi. Jujur pernah aku nggak bisa. Nggak berbahasa roh. Iya, tapi kan istilahnya Tuhan anugerahkan kamu gift yang lain. Betul. Dan itu yang kita pakai lah ya untuk itu. Nah mungkin itu yang bisa kita jawab. Bukan berarti kita nggak punya. Apa? Gimana sih? Nggak apa-apa, tenang aja. Aku dengerin kok. Kita nggak apa-apa kan kalau nggak bisa atau. Menurut aku itu kembali ke, itu dia yang tadi, pokoknya itu gift masing-masing. Intinya aku percaya hal itu gift masing-masing. Jadi bukan artinya, oh ya kita nggak bisa A misalkan, nggak punya gift A, artinya kamu kurang Kristen atau kurang anak Tuhan, enggak gitu loh. Tapi intinya berarti itu tidak mendefine kamu. Enggak, gitu. Justru itu yang kita harus gali, gift kita tuh apa masing-masing. Dan pakai itu untuk melayani Tuhan, jadi berkat. Nggak usah mencoba menjadi, supaya kayak itu tuh teman-teman dari A gitu, dia jago ini, bisa ini. Enggak. Ini bukan mengenai masalah keren-kerenan, tapi ini mengenai seberapa besar kita punya hati mau melayani Tuhan. Cuman it's all about keintiman kita, hubungan keintiman kita sama Tuhan kan. Ya. Aduh, abis ini aku didenda nih kayak rusakin properti pijar. Oke. Ini dari tim pijar udah ngomong next, kita langsung aja ya. Set. Oke, gimana Yos? Apa nih pertanyaannya? Bagaimana caranya bisa pelayanan khotbah? Nah, ini kayaknya pertanyaan yang kamu... Enggak. Nah ini oke. Pemirsa pijar ini aku mau sharing dikit nih kalau ngomongin kayak gini ya. Aku pelayanan betul. Tapi beberapa emang gereja minta bisa nggak bersedia nggak untuk khotbah. Aku bilang kayak gini ke setiap orang yang minta aku untuk pelayanan kayak gitu. Bro atau sis, jangan bilang khotbah. Kalau khotbah kayaknya bukan kapasitas aku, bilang. Tapi kalau misalnya aku diundang untuk sharing dengan senang hati, kesaksian, aku akan melayani. Gitu. Jadi ya itu sebenarnya matter of bahasa sih ya. Iya, betul. Cuma menurut aku pribadi gitu loh. Maksudnya secara kapasitas untuk berkhotbah gitu loh, apalagi itu harus benar-benar pemahaman akan firman-nya harus jelas dong, ya kan? Itu rasanya ada orang-orang yang lebih punya kompetensi dan memperdalam hal itu. Gitu. Tapi kita percaya kalau ngomongin masalah sharing dan kesaksian, setiap kita pasti punya
kisahnya masing-masing. Betul. Karena kita kan bercerita tentang kisah hidup kita kan. Betul. Bagaimana Tuhan melawat kita, membuat kita bangkit kembali gitu kan. Nah, jadi kembali ke laptop, bagaimana cara berkhotbah? Saya tidak tahu, Pak. Ya pasti mungkin public speaking ya, public speaking ya. Kalau ngomongin teknis nih, kita ngomongin teknis nih ya. Oke, kita ngomongin public speaking. Itu yang penting sih. Public speaking, ya berpenampilan ya kan. Ya memang sih kita dibilang don't judge the book by its cover, but who doesn't? Gitu kan, bukan artinya kita melayani Tuhan, ya udah gue mau melayani Tuhan, ya begini lu siap aja dilayani gue, ya nggak gitu juga gitu kan. Tetaplah maksudnya kita harus. Tapi itu juga semacam bentuk kita menghargai audiens nggak sih kalau misalnya kita rapi dan segala macam. Itu secara teknisnya begitulah ya untuk khotbah ya. Kita taunya teknisnya aja. Tapi pastinya emang untuk berkhotbah ya pasti harus butuh pemahaman akan firman gitu loh. Supaya apa yang kita bagikan itu benar-benar kredibel, ya benar-benar bisa mengena juga gitu kan ke audiens kita, ke jemaat kita. Tapi ya gitu, kalau emang sahabat pijar ada yang terpanggil, bisa langsung SMS aja. Oh enggak ya. Jadi kalau misalnya sahabat pijar ada yang emang terpanggil ya mungkin coba doakan, ya mungkin bisa ambil ntar kuliah STT, teologi maksud aku ya kan. Dan emang ya udah, melayanilah dari khotbah itu gitu loh. Cuma buat teman-teman yang mungkin enggak rasanya gue mau melayani Tuhan tapi rasanya bukan sebagai pendeta deh misalkan. Ya nggak masalah, seperti kita lah ya. Kesaksian ya kayak misalnya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yosita atlet nasional, ya kan aku juga di entertainment, host gosip lagi kan. Tapi kan gimana tantangannya kita benar-benar menyatakan kasih Tuhan melalui background kita masing-masing. Ya Yosita ntar punya back cerita lah bagaimana dulu kamu hampir pas waktu gempa Padang, hotel hampir runtuh di kamu kan. Tapi ternyata masih ada di sini. Itu kan kalau bukan Tuhan siapa lagi? Mungkin kapan-kapan pijar bisa bisa ditodong aja langsung ya. Oh ya, pada angkat tangan semua. Gitu. Oke, aman ya? Last question. Save the best for the last, silakan. Oke, aku ya. Tunggu. Ayo udah nggak usah. Mau gimmick tadi, mau gimmick. Gimana? Nggak usah. Tempel lagi. Coba bagaimana? Bagaimana orang Kristen berbicara? Oke. Ini kebalikan yang mendengar loh. Kenapa? Coba oke. Ayo gimana menurut kamu? Kamu mendengar kan tadi kan lewat sakit telinga. Ini pakai mulut. Iya dong. Iya, benar. Terus bagaimana orang Kristen berbicara? Gimana ya? Tentunya kita harus berbicara dengan apa ya? Yang positif-positif. Positif ya? Kamu nggak pernah ngomong negatif? Susah banget. Nah, karena jujur aja ya sebagai dari sisi manusiawi itu gampang banget tergoda untuk julid. Apalagi kamu. Kalau misalnya kerja ngomongin orang Justru itu pemirsa. Maksudnya kita kan di atas kertas nih ya, kalau kita ngomongin, oh ya bagaimana orang Kristen itu harus berbicara. Pasti kan nih ya jawaban yang alkitabiah ya yang memberkati, ya kan, yang membangun, yang positif, gitu, yang happy. Tapi kenyataannya gini deh, kita harus sama-sama jujur. Dalam satu hari aja, bisa nggak kita nggak ngomongin yang negatif? Iya gitu loh. Menurut aku itu hal yang manusiawi sebenarnya. Betul. Karena itu kelemahan kita sebagai manusia. Aku pernah coba tuh. Apa? Coba misalnya positif. Sehari itu nggak bisa. Pagi-pagi ya? udah batal. Udah batal ya. Oke. Iya. Apalagi kalau ngomong kasar itu tuh kadang-kadang emosian kan. Terus tiba-tiba Nah, nggak terucap tapi dalam hati sama aja dong. That's it. Kadang-kadang nggak terucap tapi dalam hati ya. Gitu ya. Itu jadi, wah susah banget sih. Tapi mungkin yang membedakan adalah setelah kita sadar gitu. Benar. Berarti itu berarti tentang gimana kita berbuat dosa atau gimana ya? Berbuat dosa atau berbuat somehow sih ya kita nggak ngerti juga ya, maksudnya kita nggak mau menjudge oh ini dosa ini enggak gitu loh. Berbuat ya. yang kurang baik tapi kita langsung gitu, sadar untuk kembali on track, back on track gitu loh, maksudnya panggil sesuatu apa yang diajarkan. Nah itu dia, tadi kayak kamu ngomong julid-julid ya kan, ya ini pemirsa pijar juga, aku juga membawakan acara host infotainment ya kan. Dulu pertama kali kalau aku boleh sharing secara singkat nih ya, waktu aku pertama kali syuting Yos, terus aku nanya dong, feedbacknya gimana? Mas bro, Mbak Sis gimana feedbacknya? Ya kamu sih oke sih, cuma satu nih yang kamu harus kembangin. Apa tuh? Coba lebih julid. Ya sekarang gimana gitu kan? Maksudnya itu kan salah satu bentuk karir lah. Betul. Karir aku di situ, tuntutan karir profesional di situ kan. Tapi gimana kalau aku julid berarti aku nggak anak Tuhan dong misalkan. Itu gimana tuh? Nah oke, itu dia sebenarnya. Jadi kayak gini, kadang-kadang aku akalin kayak gini teman-teman. Kita disuruh kasih quotes biasanya. Gitu loh. Terus
landasan berpikir aku percaya Alkitab kita, firman Tuhan itu berkata untuk semuanya. Aku percaya hal itu gitu loh. Jadi bukan untuk Kristen doang, enggak gitu loh. Tapi untuk semuanya berkata. Jadi aku tuh kayak misalkan hati yang gembira adalah obat. Kamu serius selipin di situ? Aku selipin, ada rekamannya gitu loh. Maksudnya aku bukan artinya, oh ya aku mau menunjukkan aku, identitas aku. Enggak juga. Tapi aku percaya ini aku, dan aku udah dipercaya di situ. Ya selama aku bisa bertanggungjawabkan dan itu relevan untuk semua. Dan aku percaya hal itu pasti relevan. Kena gitu loh, keluarin aja. Semua happy kok, maksudnya waktu aku ngomong itu hati gembira adalah obat. Dan waktu itu setelah aku siaran kan biasa ada yang ngetek-ngetek. Iya. Banyak yang komen, kok Banyak thank you yang ya. quote ya? Thank you ya, maksudnya udah share mengenai itu tadi. Dan yang komen ya dengan berbagai macam latar belakang gitu loh. Akhirnya ya kita kan seneng juga lah bisa jadi berkat dari situ. Nah kalau mengenai julidnya, ya tetaplah julid itu juga berbagai macam level sih pemirsa menurut aku gitu loh ya. Ada julid yang benar-benar... Ini julid kadar tidak pedas, tidak pedas. Menurut aku julid elegan lah. Jadi nggak mau menusuk satu pihak, tapi ya mancing aja, julid mancing aja. Itu sesuatu yang lumrah terjadi. Tapi orang bilang, iya benar juga ya gitu aja. Jadi maksudnya kita nggak mau jadi batu sandungan juga lah. Gitu. Oke. Ya, jadi buat sahabat-sahabat pijar yang masih penasaran mungkin kan pengen nanya-nanya lagi seputar apapun itu, langsung bisa tanya. Yang penting jangan seputar hubungan kita berdua lah ya. Itu boleh langsung SMS ke nomor yang tertera di bawah sini, ya kan. Silakan kalau mau curhat boleh, kalau mau nanya-nanya boleh. Ya semoga kita dari teman-teman tim pijar bisa bertahap jawab-jawabin dan semoga itu bisa jadi berkat buat sahabat pijar semuanya. Gitu. Dan pastinya juga jangan lupa nonton ya program-program pijar. Dan pastinya kita tetap mau ajak sahabat pijar semua untuk melangkah bareng nih sama kita, ya kan? Kalau misalnya memang ada yang tergerak untuk berdonasi, ya kan? Betul. Kan sering nonton kan kita mengajak pemirsa untuk donasi gitu, dan pastinya itu pasti akan sangat bermanfaat buat pelayanan ini. Gitu. Bukan mengenai seberapa besar nominalnya, tapi seberapa besar hati kita semua mau berbagi buat kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Oke, so saya Ivan Kabul. Saya Yosita Hapsari. Salam terang bagi Indonesia. God bless you.